Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari di hadapan kami, untuk hari-hari yang sudah kami tinggalkan, dan terlebih kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada dan Engkau selalu memelihara kami. Bahkan tadi kami sudah naikkan pujian, kebaikan-Mu itu mengejar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan tetap saat ini kami mau merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di sini maupun yang streaming. Saya ingin kita sama-sama akan merenungkan tentang damai sejahtera. Beberapa hari yang lalu saya menjenguk seorang saudara saya yang lagi ada di rumah sakit ya. Sepupu suami saya lagi di rumah sakit. Dia tinggal bertiga. Ibunya, dia dan adiknya. Dan boleh dibilang tulang punggung dalam keluarga itu adalah dia yang sakit. Satu ketika dia tiba-tiba dalam keadaan yang sehat dia pingsan. Jatuh gitu. Dia lagi ada di counter HP, katanya lagi benerin HP. Tiba-tiba dia jatuh dan pingsan dan singkatnya dia masuk rumah sakit. Waktu itu saya lagi persekutuan di sini, ditelepon sama adiknya dan saya pergi dengan Ibu Tin. Ketika saya menjenguk dan kita berbicara, dia selalu bilang begini. Saya gak ngerti maksud Tuhan. Saya gak ngerti. Karena waktu saya saksikan di situ, dia waktu itu pingsan, dia gak sadar beberapa jam. Tapi kemudian ini sudah 10 hari lebih ya. Dia bilang saya tidak pernah bisa memahami Tuhan. Tadi kita deklarasi ya. Aku percaya Tuhan beri kemampuan aku memahami hati Tuhan. Dia bilang gak ngerti. Saya kan tulang punggung. Semua urusan rumah tangga sampai pekerjaan itu semua dia yang kerjakan. Sedangkan adiknya itu tidak bisa kerjain apa-apa dan sekarang karena ibunya ini sempat masuk rumah sakit lebih dari 1 bulan di rumah sakit yang sama dan dia adiknya ini sedang merawat akan ibunya yang walaupun sudah pulang tapi belum bisa apa-apa. Semua dari makan sampai kemana-mana apa saja dikerjakan harus dilayani dan tidak mau dengan pembantu. Terus saya bilang begini, firman Tuhan bilang belajar. Ya Pak Yusa kan sering ngomong banyak hal tak ku mengerti. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik. Dia bilang sulit ya. Tetap belajar mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dia bilang belum bisa. Ya sudah kalau begitu dia selalu minta didoakan. Dan saya bilang gini, udahlah walaupun kita belum bisa tapi ngomong aja. Hatinya belum bisa nih mengucap syukur tapi ngomong aja. Gak semudah itu katanya. Saya memikirkan memang sulit dalam keadaan seperti itu ya. Orang yang butuh kesehatan, butuh kekuatan gak bisa. Dia mau di rumah sakit setahun juga dia punya duit, banyak duitnya, bisa. Tapi masalahnya bukan itu. Langganan telepon, dia harus ngurusin. Dia terpapar, dia kepalanya sakit sekali dia bilang gitu. Terpapar tapi dia masih ngurusin. Karyawannya datang, dia bilang kamu transfer ke sini, kamu begini. Saya bingung juga ya. Iya ya, orang kalau yang gak punya duit bilang saya orang paling menderita sedunia karena tidak punya duit. Kalau punya duit saya bahagia. Tapi orang yang sedang krisis kesehatan dia bilang orang paling bahagia adalah orang yang sehat. Sehingga bagaimana kita bisa bersyukur karena ketika kita hidup dan kita mengalami banyak pergumulan kita pikir dunia semua orang bahagia kecuali kita yang orang paling tidak bahagia. Dan itu sering kali ada. Saya merenungkan, saya pulang. Saya kadang-kadang bilang di grup keluarga tuh ya. Kita sedang membicarakan saudara kita itu. Memang akhirnya yang menjenguk, yang ngeliat gitu ya kami-kami ini saudara sepupunya gitu. Yang ngurusin ke dokter karena siapa lagi gak ada orangnya. Ini person keluarga, family kecil yang gak ada siapa-siapa lagi. Jadi terpaksa dari pertama kami membawa ke rumah sakit semua itu kita aja. Tapi saya lakukan semua dengan sukacita dan bersyukur. Ketika saya mulai merenungkan emang Tuhan susah
bersyukur dalam keadaan menderita. Karena biasanya orang kalau keadaan pergumulan pasti berpikir dunia ini semua indah buat orang lain kecuali saya yang paling menderita, yang paling gak jelas gitu ya. Dan orang paling senang membicarakan tentang penderitaan kita. Saya belajar untuk tidak suka membicarakan masalah saya. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah saya. Tapi kuncinya kita tidak bisa bersyukur karena tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita. Gak ayem, gak tenang. Nanti kita akan ngomong, lah gimana mau tenang, persoalannya segitu banyak. Ya kalau bicara persoalan kita banyak, kalau mau saling menulis pasti kita akan bilang persoalan kita lebih banyak daripada orang lain. Tapi saya tidak mengajak itu. Mari kita belajar. Rasa syukur itu bisa keluar karena sebuah damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak diperoleh dunia. Kita nggak bisa damai. Kita nggak punya duit. Terus tiba-tiba ada orang ngasih duit. Saya percaya akan damai, tapi cuma sebentar. Karena ukuran damai kita itu cuma ukuran duit. Duitnya berkurang ya hilang lagi damainya. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 7, kita akan baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itu bukan sesuatu yang karena hidup kita masuk akal semua. Tapi Tuhan akan berikan damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang melampaui akal itu damai sejahtera yang keluar dari kondisi-kondisi yang ada. Jadi kita mungkin lagi punya pergumulan. Ini saudara-saudara, kalau saya mau cerita pergumulan saya, salah satunya adalah saya itu gak seneng bulan Desember. Karena sekolah harus bayar gaji dua kali. Padahal kalau guru seneng bulan Desember ya kan. Dan itu banyak sekali kebutuhannya ya. Pertengahan bulan harus bicara gaji full. Saya bilang sama Sir Steve, Sir, kan tidak semua karyawan kita Kristen ya, dikasihnya lebaran. Tapi kan ada OB kita itu bukan Kristen. Oh iya, kenapa jumlahnya besar? Ya kan gak ada potongan-potongan yang lain. Misalnya ada pinjaman, kalau tiap bulan kan ada potongan. Ini sekarang kan full, oh iya. Pengumuman lagi terima rapotnya bulan Januari, orang tua yang masih nunggak-nunggak masih punya napas. Nanti kalau mau terima rapot baru cepet-cepet bayar. Sebenarnya kalau kita pikir ada banyak pergumulan seperti itu. Tapi saya belajar untuk tenang-tenang saja. Kenapa? Bukan tenang nggak takut kalau guru nggak dibayar. Karena justru Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal. Dari mana duitnya nggak tahu. Tetapi faktanya hampir 10 tahun sekolah Kristen Terang Bangsa tidak pernah nunggak gajian. Guru itu digaji terus dengan caranya Tuhan. Wah, kalau saya mau ngomong keajaiban Tuhan itu tiap saat. Kalau cuma soal gajian aja bisa dihitung ya 10 kali 12 gitu ya, berapa itu sudah mujizat terus. Apalagi belum dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Belum dengan fakta-fakta yang lain, bukan cuma soal uang. Ada pergumulan yang lain, semua the goodness of the Lord is running after me, after us. Ya, mengejar kami sekolah terang bangsa. Kebaikan Tuhan itu mengejar. Masalahnya sekarang kita pikir kebaikan Tuhan mengejar aku. Gimana? Nah, saya tadi lagi merenungkan. Saya melihat. Ini orang kan suka memperhatikan ya. Kita yang suka PB memperhatikan gak? Setiap WL itu punya lagu kesukaan yang jadi sering dinyanyikan. Saya udah ingat kalau Santi ini senang lagu ini. Karena mungkin pengalaman. Ya, kebaikan Tuhan itu mengejar aku, pengalaman. Nah, tadi saya itu lagi merenungkan, kebaikan Tuhan mengejar aku, mengejar. Kalau aku dikejar kebaikan Tuhan, lari apa diem? Ayo, kalau kita dikejar kebaikan Tuhan, lebih baik kita lari atau diem?
Ya diemlah supaya ditangkap sama kebaikan Tuhan. Tapi perhatikan, ada begitu banyak orang lari. Jadi kebaikan Tuhan mengejar kita, kitanya lari. Ya gak ketangkep-tangkep kan. Tuhan mau kita diem. Nah gak mungkin toh kalau kita lagi punya persoalan, apapun jenis persoalan kita, terus kita diem. Nanti kita pikir, aduh, punya persoalan kok diem aja. Firman Tuhan mengatakan, kekuatanmu adalah ketika kamu diem dan percaya. Aneh kan? Tapi itu Tuhan. Jadi sebenarnya diem itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ketika kebaikan Tuhan mau mengejar kita, mari kita duduk tenang, menanti-nantikan Tuhan, tapi bukan cuek. Percaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kamu itu kok bisa tenang aja sih? Mestinya kamu nih bingung. Ya, karena ada damai sejahtera Allah yang tidak diberikan dunia. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita diam, kita percaya damai sejahtera Tuhan melingkupi kita, maka hati kita dipelihara, pikiran kita dipelihara untuk memikirkan Kristus. Ada seorang bapak yang menurut saya ya hidupnya tuh gak tenang. Saya bilang, Pak fokus. Ya enak Miss Ina sih, karena kebenaran orang tua murid ya. Miss Ina sih enak, fokus, hidupnya enak, hidupnya tenang. Dari dulu kecil, padahal dia kenal baru-barusan. Tapi ngomongnya dari kecil saya enak, gak jelas tuh. Ngarang dari mana, tapi saya bersyukur dia mengaminkan. Hidup dari kecil enak, sudah gede, sudah sekolah, sudah kerja enak, dapat suami enak lagi. Amin, semua enak. Hidup saya enak karena saya tidak pernah mengisi hari-hari yang tidak enak. Saya bisa bersyukur hari-hari yang enak. Dan terbukti kebaikan Tuhan itu mengejar hidup saya. Mari kita belajar. Jangan mikir yang masuk akal. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang gak masuk akal. Jangan ngukur Tuhan dengan ukuran kita. Satu ketika waktu praise and worship, ini sebenarnya lewat dari apa yang saya siapkan. Waktu saya praise and worship, tiba-tiba Tuhan bilang, aku ini enggak terbatas loh. Terus saya merenungkan, apa ya Tuhan yang maksud tidak terbatas? Jadi Tuhan itu seluas samudra masih terbatas. Setinggi cakrawala masih terbatas. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang gak bisa diukurkan seperti apapun. Seperti cakrawala yang gak bisa, seperti luasnya samudra yang gak bisa. Kita kan sering bilang kasih Tuhan seluas samudra masih terbatas. Ketika kita bisa menyebutkan sesuatu itu masih terbatas. Tapi Tuhan bilang kasihku, kuasaku tidak terbatas. Tiba-tiba saya diingatkan apa ya maksudnya tidak terbatas itu. Tidak terbatas itu sudah tidak bisa diukur dengan apapun. Selama kita masih bisa mengukur dan menyebutkan sesuatu di dunia ini, itu masih terbatas. Seluas samudra masih bisa diukur. Setinggi cakrawala masihlah bisa. Masih ada ngomong cakrawala, tapi Tuhan itu mau katakan kasihku, kuasaku tidak terbatas. Artinya sebenarnya semua itu tidak bisa dibatasi dan disebut dengan apapun juga. Roma 11 ayat 33 sampai 35. Maaf ya multimedia, ini saya ayatnya tidak urut seperti yang dikasihkan. Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Ini seringkali kita berpikirkan, kalau saya diem, terus Tuhan mau apa? Lah ya Tuhan kan bukan kita. Keputusannya tidak terselami.
jalan-jalannya nggak bisa dimengerti. Jadi mari kita belajar untuk percaya. Percaya itu nggak pakai mikir, percaya itu nggak pakai ngerti dulu, tapi percaya itu karena Tuhan dalam kekayaannya, hikmatnya, pengetahuannya nggak bisa terukur dan tidak terselidiki keputusannya. Kita pengen begini, kayaknya kalau begini nih nolong saya. Ternyata keputusan Tuhan beda. Kita pikir, oh jalan seperti ini, kalau saya jalan seperti ini pasti beres persoalan saya. Gak tahu Tuhan gak mau jalan itu. Kadang-kadang loh jalan Tuhan itu mepet sekali. Saya ingat sekian puluh tahun yang lalu, saya ngobrol dengan Ibu Nani, terus Ibu Nani bilang begini. Memang kalau ikut Tuhan ada proses, ndak instan. Kalau ikut Tuhan itu suwein, lama maksudnya. Jadi maksudnya lama gini, kalau kita pengen ini tapi proses ke situ itu memakan waktu lama. Nah kita manusia kan pengennya hari ini doa besok pagi sudah kan dapat. Terus ketika ada orang lain dikabulkan, terus kita bilang kok dia cepet aku kok lama. Ingat kan lagi hari Selasa yang lalu Ibu Nani cerita bikin pelita aja lama. Nah kita yang dapat pelitanya kan gak mikir, ih tiba-tiba pelitanya bagus. Gak tahu pelita itu lewat sebuah proses. Cuma bikin pelita aja proses, apalagi mau itu memberkati kita. Prosesnya banyak karena kita itu punya punya tingkah, punya pikiran, punya keputusan, punya apa yang seringkali ya blasar. Seringkali kita bilang gak adil, udah 3 orang, ini tulang punggung, dia bilang 99% kehidupan kami, rumah kami, pekerjaan kami itu tergantung dari saya. Kenapa saya yang dibikin sakit? Tuhan itu sepertinya jahat ya, tapi saya percaya bahwa kebaikan Tuhan sebenarnya sedang mengejar keluarga ini. Masalahnya apakah mau duduk tenang untuk bertanya-tanya dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan mengejar kita. Ketika kita dikejar jangan lari, mutuskan sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. So good dibilangkan pujian itu. Ya sangat baik. Kalau kita berani bilang baik, ya sudah tenanglah, mendekatlah dengan Tuhan. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu akan memerintah di dalam hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus, bukan pikiran kita yang sembarang pikiran. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Gak ada yang tahu. Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Berani-berani nasihati Tuhan ya. Tapi kita sadari atau tidak sadari, kita sering mengangkat diri jadi penasihat Tuhan. Tuhan harusnya begini. Kamu kok tega sekali saya begini sih. Harusnya ini begini. Kamu tuh gak ngerti saya ini menderita. Kamu mestinya tolong saya. Lah kan jadi penasehat. Dan saya mau katakan ya, kita gak pernah bisa mampu jadi penasehatnya Tuhan. Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Gak ada. Gak bisa, pikirannya dia itu pikiran yang tidak pernah bisa ditebak oleh siapapun. Kecuali Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti pikiran Tuhan. Kalau kita deklarasikan Tuhan, aku percaya Engkau memberikan kepadaku kemampuan untuk memahami Tuhan. Paling kita bisa memahami Tuhan bagian dari sekecil mungkin daripada pikiran Tuhan. Tidak bisa keseluruhannya. Lanjut ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya. Seringkali ketika kita menderita kita pikir kita sudah memberikan banyak sama Tuhan. Jadi Tuhan harus nolong saya. Saudara, Kristus datang untuk kita sama sekali bukan karena kita pernah berbuat sesuatu. Dikatakan siapa yang pernah merasa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku udah melayani Tuhan dari sejak muda. Cukup itu untuk menggantikan bahwa dia harus mengganti? Enggak cukup.
Justru kita harus bersyukur, anugerahnya besar tadi kita nyanyikan. Kita berterima kasih untuk kehidupan kita yang luar biasa. Tapi inti dari semuanya yang saya pikirkan, bagaimana kita bisa mengalami untuk memahami hati Bapa, untuk mengerti akan hati Tuhan, untuk bisa hidup sepakat dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Loh, lagi susah kok saya sepakat sama Tuhan. Sepakatlah, Tuhan kita itu ngerti apa yang mesti dilakukan dalam hidup kita. Hanya damai sejahtera. Ketika damai sejahtera yang melampaui seakal. Kamu ini mestinya susah, iya. Kok kamu tenang-tenang aja? Itu bukan karena dia cuek. Tapi kalau ada damai sejahtera Kristus, maka itu yang akan menjadi kekuatan buat kita. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, aku ini tinggalin damai sejahtera. Tapi ingat, damai sejahtera itu bukan yang seperti diberikan dunia. Dunia memberikan damai sejahtera itu damai sejahtera ketika kita dapat apa yang kita kepengen, nah terus damai. Tapi bentar lagi itu hilang. Tapi damai sejahteraku itu melampaui apa yang diberikan oleh dunia. Enggak boleh gelisah. Tenang, percaya ada damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan bagi hidup kita. Nah, caranya bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera itu? Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya teguh. Orang hilang damai sejahtera tuh hatinya melenceng ke sana, melenceng ke sini. Aduh, nanti saya lebih baik begini-begini. Wah, punya skenario sendiri, punya agenda sendiri. Tidak teguh, tapi dikatakan karena kepada Tuhan dia percaya. Hatinya gak melenceng ke kiri kanan. Cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Bagaimana kita memiliki damai sejahtera? Kalau hati kita ini teguh percaya kepada Tuhan. Tuhan itu gak perlu dimengerti karena gak mungkin kita mengerti. Tapi Tuhan itu penting untuk dipercaya. Seperti seorang anak kecil, dia percaya sekali kalau hari ini dia akan diberi makan sama orang tuanya. Tanpa dia harus merengek-rengek. Tuhan, kira-kira kamu, papa, kamu kira-kira mau kasih makan saya apa enggak? Enggak. Hatinya teguh, enggak mikirin. Kemarin saya, karena sekolah ini libur ya kemarin. Jadi guru-guru itu dari KBTK sampai SMA tuh lagi gathering semua. Ada yang jalan-jalan ke Kuningan, ada yang berkemah di Palutungan, ada yang nginep di villa guru-guru SD. Nah, anak saya ikut bersama dengan 2 cucu saya. Tapi rencananya mau pulang, malam itu mau pulang. Jadi saya jemput dengan Pak Andi, dengan Yuni, saya mau jemput. Karena dia gak bawa mobil, berangkatnya dia ikut rombongan yang lain. Jadi saya mau jemput. Cucu saya bilang gini, gak mau pulang, mau nginep. Dia nggak mikir kalau nginep itu butuh pakaian, kalau nginep itu butuh sikat gigi pun kan rencana didesainnya tidak untuk itu. Tapi anak kecil dia percaya saya nginep itu semuanya bisa beres. Kamu nginep, kan kamu nggak bawa pakaian. Oh, nggak pikir dia. Bagi dia pokoknya saya tidak mau pulang, saya mau nginep. Jadi maminya yang mesti jadi beres-beres. Telepon suaminya lah, terus nanti gimana sikat gigi pergi ke Indomaret lah, beli ini beli itu semua kebutuhan. Anak kecil nggak mikirin kalau nginep itu bagaimana. Dia percaya bahwa saya nginep semuanya beres, cuma juga nginep. Dia percaya maminya nanti akan sibuk untuk memenuhi segala kebutuhan dia. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa memahami, tapi kita perlu untuk percaya, hatinya teguh. Bahwa kebaikannya mengejar kita.
Yang kedua, Roma 14 ayat 19. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera Kristus? Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ternyata kebaikan Tuhan mengejar kita, kitanya mengejar damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Bagaimana cara mengejar damai sejahtera itu? Mari kita lihat dari Kejadian 26 ayat 17 sampai 22 peristiwa Ishak. Kejadian 26 ayat 17 sampai 22. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Mengejar damai sejahtera itu artinya ketika ada orang-orang yang mengusik kita, pilihan hidup kita adalah menghindar atau kita tidak lakukan itu. Banyak orang kita kesel jadi kita marah tapi menghilangkan damai sejahtera. Mengejar damai sejahtera ketika ada pilihan seperti Ishak, dia punya sumur-sumur warisan dari Abraham. Tapi waktu itu sudah ditutup. Oh iya, di sini sumurnya bapakku digali. Wah benar, airnya membual-bual. Orang Gerar di situ bilang, ini punyaku, ini tanahku. Ishak nggak mau bertengkar, sudah kita cari yang lain. Walaupun itu sumur berbual-bual, dia gali lagi. Benar juga di situ juga tetap aja, nggak bisa, ini punya aku. Ya cari lain lagi. Memangnya hidup Ishak itu bisa dicuri berkat-berkatnya dari dia? Nggak bisa. Ishak percaya, diambil lagi. Mengejar damai sejahtera adalah menghindari kita dari kehilangan damai sejahtera. Kalau ada sesuatu masalah yang menimbulkan kita jadi jengkel, udah lepaskan itu. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Tadi kita tahu banget ya bahwa damai sejahtera ketika kita percaya. Terus kemudian di tengah-tengah hati teguh dan kita percaya itu ada orang-orang yang ingin mencuri damai sejahtera kita. Dengan cara apa? Banyak, bukan orang aja, iblis juga mencuri. Kamu itu susah ya, kamu itu begini ya, begini repot. Kehilangan damai sejahtera. Tapi kita harus memutuskan untuk mengejar damai sejahtera. Apa yang bisa sedapat-dapatnya jika itu bergantung kepadamu, berdamai dengan semua orang, berdamai dengan semua masalah. Itu di dalam Roma. Tapi kita belajar seperti Ishak, udah gak ngurusin, walaupun ini yang gali dulu bapakku, udah gak ngurusin, cari yang lain lagi. Dan ketemu lagi sumurnya Abraham yang lain. Dia begitu supaya dia tidak kehilangan damai sejahtera. Makanya tuh saya tuh gak seneng diungkit-ungkit sesuatu yang gak enak. Ngapain ngurusin, wes pokoknya sudah tutup aja. Kita cari sesuatu yang lain yang akan menjaga damai sejahtera kita. Saya pernah dalam pergumulan Tuhan kasih untuk membangun rumah dan toko suami saya. Ada orang yang telepon, pernah saya cerita. Wah kamu sekarang nih ya lagi bangun rumah begitu, sekarang lahan kamu jadi sempit karena pekerjaan suami saya membutuhkan lahan yang besar. Jadi duitnya kamu pasti pemasukan sedikit, lagi bergumul bangun rumah kok kamu pemasukan sedikit. Enggak, pemasukannya jauh lebih banyak dan saya tidak bohong, memang betul. Gimana mungkin lahannya lagi sempit begitu lagi dibangun? Ya ada, nggak percaya. Saya bilang gini, oke jangan telepon lagi kalau cuma mau nanya ini tuh ya. Kita tutup aja teleponnya, selesai sampai di sini. Gimana caranya? Nggak perlu saya cerita kalau kamu tidak percaya. Dan saya mau kasih tahu, sesungguhnya Tuhan memberikan jauh lebih banyak
ketika saya membutuhkan uang untuk membangun rumah itu daripada sebelumnya. Lahannya sempit bisa. Tuhan itu sangat ajaib. Lahan saya sempit, butuhnya besar. Tiba-tiba semua dealer-dealer mobil, dia bilang, sekarang kalau pasang-pasang variasi di bengkel kita aja lah. Jangan di situ. Heran gak? Bersama-sama bisa begitu. Nah itu cara Tuhan salah satunya. Tapi mari kita belajar untuk bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu membawa kita sanggup mengucap syukur sama Tuhan. Kalau lagi kemerungsung mau mengucap syukur kan susah. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita belajar untuk meraih damai sejahtera. Sebenarnya masih ada beberapa tapi saya lihat waktunya sudah itu nanti aja. Dilanjutkan kapan-kapan. Tapi mari kita belajar. Satu yang ingin saya sampaikan menutup ini semua. Roma 12 ayat 16 bagian C aja. Roma 12 kayaknya tadi saya belum tulis tapi saya diingatkan. Roma 12. Ya kalau medianya sudah ditutup. Oh ya yang bagian akhir aja. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita itu sok mikirnya kita lebih pandai dari Tuhan tanpa sadar. Ya gimana? Kalau nggak begini kan nggak ada penyelesaian. Berarti Anda sedang memilih Anda itu lebih pandai dari Tuhan. Kita percaya Tuhan nggak pernah terlambat. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlalu cepat juga. Tapi kita sering cepat memutuskan karena kita nganggap kita pandai. Nggak ngaku sih kalau ditanyain kamu sok pinter ya gitu. Nggak ngaku. Tapi semua hasil dari keputusan kita sering kali didasar karena kita berpikir kita lebih pandai dari Tuhan. Percayalah Anda tidak akan pernah lebih pandai dari Tuhan. Kecuali Anda akan terbentur dengan tembok yang keras. Sampai Anda akan bilang aku berserah. Karena kebaikan Tuhan mengejar kita. Jadi kalau kita benjut, kalau kita terpepet, terhimpit. Bukan karena Tuhan jahat, karena kebaikan Tuhan mengejar kita. Bagaimana Tuhan mau menyetop kita supaya kita bisa diraih dengan kebaikannya. Kalau Anda tidak dipepet di tembok. Jadi kalau saudara-saudara ada yang sekarang lagi dipepet sama tembok, bersyukurlah. Karena kebaikan Tuhan ada di belakang mau menggapai kita. Amin. Ya, Miss Ina mah enak. Dari kecil enak, sudah tua enak, amin. Saya mengaminkan dan bersyukur. Tadi malam saya bersyukur sama Tuhan, oh Tuhan enak sekali. Yang nonton aja enak, pasti yang ngalami lebih enak lagi. Dan mari kita belajar seperti itu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Menutup semuanya ini kembali saya mengingatkan ini PW di hari terakhir di tahun 2021. Kita akan bertemu dalam Praise and Worship lagi. Tanggal 10 Januari tahun 2022. Sepanjang mulai besok sampai nanti tanggal 10. Tetapkan hati untuk lihat PW-PW lagi yang sudah ada di YouTube. Atau khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Supaya hati kita terpelihara. Dan damai sejahtera kita jangan hilang. Kita harus meraih dan menentukan, mikirkan firman, mikirkan Tuhan. Itu jauh lebih baik, lebih indah. Kita akan terpelihara. Dan masuk di tahun yang katanya penuh dengan kegelapan. Tapi kita bersyukur karena pelita kita akan tetap menyala. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami bersyukur sepanjang tahun 2021. Kami sudah boleh menaikkan pujian dan penyembahan di tempat ini. Kami menikmati semua yang baik. Kami menikmati firman yang tidak pernah berhenti untuk kami renungkan. Dan memberikan kepada kami kekuatan dan percaya. Dan kami bersyukur hari ini menjadi hari terakhir di tahun 2021 dalam pertemuan dan perjumpaan kami di tempat ini. Tetapi kami tetap percaya hari-hari kami terus harus kami jalani. Menutup sampai tanggal 31 Desember. Bahkan kemudian kami harus memasuki tahun yang baru dan kami bersyukur karena kami tahu tangan Tuhan tetap ada di sana.
memimpin, bahkan saat ini sudah membekali kami dengan pelita-pelita. Dan bagaimana kami boleh tetap pelita kami menyala. Karena pelita itu adalah firman yang akan menguatkan kami. Karena itu tolong kami Tuhan. Sementara kami tidak bertemu di tempat ini maupun di dalam live streaming praise and worship ini. Tapi kami tetap mengejar firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di belakang kami kebaikan-Mu sedang mengejar kami. Dan kami percaya kami butuh hati yang teguh dan percaya. Yang penuh dengan damai sejahtera untuk memahami Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak bisa terukur oleh apapun dan diukur oleh apapun. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah masa-masa dan hari-hari di depan kami. Kami terus membuktikan bahwa Engkau ada, Engkau menyertai, Engkau memberikan dan mencurahkan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang kurang percaya, tolong kami Tuhan. Tolong kami mampukan untuk kami melihat firman-Mu sebagai perjanjian yang Kau buat atas kami dan kami boleh percaya. Pekerjaan Roh-Mu terus menyertai kami Tuhan. Menghasilkan buah roh yaitu kebaikan dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap bersyukur untuk pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Engkau terus pegang hatinya, pikirannya, kuasai hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi ini. Untuk boleh memimpin dan menetapkan segala perkara untuk bangsa ini. Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Bersama dengan seluruh tim yang ada, Kabinet Indonesia Maju. Dan beberapa, dan kami percaya ada penasehat-penasehat yang juga ada mengelilingi di dalam hidupnya. Biar tetap ada di dalam kontrol dan kehendak-Mu untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, jauhkan Tuhan bangsa kami dari bencana alam. Minimalkan Tuhan kalau itu sudah harus terjadi. Supaya benar-benar Tuhan, bangsa kami boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari-hari di depan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau semakin kokoh menguatkan kami dan menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara kita akan menerima pengurapan. Bapak, kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu. Yang turun atas kami, melingkupi kami dengan lapisan-lapisan kuasa dan perlindungan yang kuat daripada-Mu. Dan Engkau memberikan mata kami untuk tertuju senantiasa kepada-Mu. Dengan urapan atas telinga kami yang akan membuat kami mendengar hanya suara-Mu. Engkau tolong supaya mulut bibir kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan firman kebenaran yang keluar daripada mulut bibir kami. Hati yang terus Tuhan diurapi sehingga dari hati kami akan keluar semua yang ilahi daripada-Mu. Segala keraguan dan tegar tengkuk kami dihapuskan dan disirnakan, ditahirkan dari semua yang tidak Engkau perkenan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang ajaib. Dalam setiap tugas pekerjaan kami Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Kau sedang sediakan buat kami. Kemampuan kami untuk melakukannya dengan tepat, melakukannya seperti yang Engkau mau. Dan kaki kami juga Tuhan dijagai untuk senantiasa berjalan di dalam jalan yang Engkau tunjukkan. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sudah berlibur. Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu senantiasa mengejar kami dan mengejar setiap rekan-rekan kami dan semua orang-orang benar. Karena keselamatan-Mu datang membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapak. Kami menutup akan rangkaian praise and worship yang ada di tempat ini dan live streaming. Tapi kami tetap membuka hati kami untuk setiap firman dan lagu puji-pujian yang Kau taruh di dalam hati kami.
Supaya ketika kami tidak bertemu di tempat ini, kami tetap dimanapun berada, kami memuji Engkau. Dan menggemakan akan setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk satu acara lagi pada tanggal 20 nanti. Natal dari Lifeguard Community. Biarlah Engkau sendiri tetap ingatkan buat anak-anak muda mengikuti acara ibadah dan perayaan Natal di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan percaya. Kami terima semua berkat dari Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dan pimpinan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan, amin.